Jadi ketika kita mengatakan bahwa bangsa Nusantara hari ini mendapat perlakuan yang kurang sewajarnya dari orang-orang baru, itu wajar. Dalam teori antropologi, orang yang berada lebih awal di dalam suatu kawasan dia lebih berhak daripada orang yang datang belakangan. Itu dalam teori antropologis begitu. Semuanya milik Tuhan, iya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita menempati satu rumah, nggak bisa dong orang lain begitu saja datang untuk mengaku bahwa ini rumah saya, karena berdasarkan bahwa semuanya kullu syai'in adalah lillah, miliknya Allah. Nggak bisa. Ada hak-hak yang harus dihormati di situ. Inilah kira-kira yang berkelindan dengan isu nasab, yaitu isu-isu tentang kesetaraan, isu-isu tentang kemanusiaan, isu-isu tentang kebangsaan, isu-isu tentang bagaimana kita harus menjaga negeri. Makanya orang-orang NU, betapapun mereka itu tidak setuju dengan pimpinan negara misal dalam suatu hal, tidak pernah akan mengatakan bahwa kita kalau gitu merdeka, nggak bakal. Karena kita yang berjuang untuk bagaimana negara Indonesia ini terbentuk. Kalau hari ini kita menggunakan sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu namanya sudah wujud. Nah, ketika sudah wujud, maka untuk difa'ul mawjud, mempertahankan yang ada ini adalah sebuah kewajiban. Jadi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini bagi ulama-ulama kita, ulama PWILS, ulama NU adalah kewajiban. Jadi tidak ada alasan bagi ulama NU, ulama PWILS ketika berbeda dengan negara dalam satu kebijakan pimpinan negara, itu kemudian mengatakan kita harus keluar dari NKRI, kita akan menciptakan negara dalam bentuk sendiri. Tidak bisa. Itu bertentangan dengan ajaran ulama-ulama kita. Oleh karena itu, ini perlu untuk para pejuang dari PWLS, bahwa kita boleh berbeda dengan Prabowo misal hari ini tentang BOP, Board of Peace, Dewan Perdamaian. Board of Peace menurut kita ini merugikan. Misal, itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk menentang negara atau menentang pemimpin. Kita beri kritik kepada Bapak Prabowo bahwa Board of Peace ini misalnya merugikan, walaupun tadi sudah dari Bapak Inspektur Jenderal bahwa ini ada alasan-alasan yang sangat tepat hari ini yang harus dilakukan. Dan kita husnuzon, mudah-mudahan aja langkah itu tepat. Tetapi secara zahir hari ini apa yang dilakukan Bapak Prabowo berbeda dengan kebijakan Presiden sebelumnya terkait isu Palestina misalnya. Palestina yang hari ini kita kenal jalur Gaza dan tepi barat, itu bukanlah Palestina tahun 1948. Tahun 1948 Palestina itu mencakup wilayah Israel hari ini. Jadi ketika akan ada sebuah perdamaian itu harus mengembalikan daripada tanah-tanah Palestina yang sudah diambil oleh Israel itu. Tidak bisa kemudian hari ini pemimpin kita mengatakan oke, sekarang kita akui Israel, kita jaga keamanan Israel, kita jaga juga keamanan Palestina. Palestina sekarang ini menjadi negara, Palestina juga Israel juga menjadi negara, berdampingan, bertetangga. Sementara tanah yang sudah dirampas belum dikembalikan. Nah, menurut kita ini kerugian dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tegas seluruh presiden kita sampai Bapak Jokowi radhiyallahu anhu itu sikapnya jelas terhadap Palestina. Tidak ada bahwa kita mengakui Israel. Nah, sekarang ini Prabowo lebih cenderung
seperti pemikirannya Gus Yahya. Gus Yahya itu sama pemikirannya bahwa sampai kapanpun kalau kita mau kekeh seperti kemarin-kemarin bahwa Israel harus keluar karena dulunya ini semua adalah negara Palestina, nggak bakal bisa. Hari ini kita harus realistis bahwa Israel sudah terbentuk menjadi negara yang diakui oleh beberapa negara, hanya Indonesia yang belum. Negara Arab itu sudah mengakui Israel itu sebagai negara. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hubungan internasional bebas aktif itu tidak mendukung atau tidak mengakui Israel. Nah, sekarang ini apakah bebas aktifnya kita masih ada? Ini masalah, Gus Jenderal. Ini tolong salam sama Prabowo, salam dari saya gitu, bahwa bebas aktif kita ini masih ada atau tidak? Kalau bebas aktif, kenapa kita ada di BOP, Board of Peace? Sementara Board of Peace itu harus utamanya adalah mengakui Israel. Berarti kalau kita mengakui Israel, apa yang telah dilakukan Israel, pembunuhan terhadap warga Palestina, perebutan daripada tanah-tanah warga Palestina, sejarah dan lain sebagainya, itu dianggap benar. Yang penting sekarang kita ini damai. Nah ini perlu untuk kita elaborasi agar mendudukkan sebuah masalah pada tempatnya. Oke, kita damai. Israel dilindungi oleh BOP, tidak boleh ada lagi yang menyerang Israel dengan syarat Palestina merdeka, kata Bapak Prabowo kan gitu. Tapi merdekanya tangannya masih secuil. Kalau misalnya begini, kalau saya presiden ya, wahai Israel, bolehlah kita ini namanya suluh itu dalam hukum fikih itu tidak dapat sepenuhnya, bisa dapat separuh. Kalau dulu wilayah kita Palestina mencakup seluruh wilayah Israel, sekarang oke dah, sekarang kita bagi dua saja. Jangan seperti sekarang ini hanya tinggal jalur Gaza dan tepi barat itu hanya berapa persen, 10% dari sebelumnya. Oke, kita bagi dua, 50-50, kita bentuk di situ BOP, Board of Peace. Artinya kita siap menjadi negara tangga yang saling menyayangi dan menghormati. Nah, kalau sekarang langsung kita mengatakan bahwa kita menerima, kita menghormati Israel, kata Bapak Prabowo kan begitu kalau ngomong. Tapi negara Palestina yang akan akui ini wilayahnya nggak ada. Bahkan antara tepi barat dan jalur Gaza ini dibatasi oleh wilayah Israel. Jadi kalau orang jalur Gaza mau ke tepi barat, dia harus melewati wilayah Israel. Jadi bagaimana supaya nanti ada dikembalikan beberapa wilayah kepada Palestina, baru kita gaungkan perdamaian. Jadi nggak usah kita semuanya warga Israel harus keluar dari Palestina, itu nggak mungkin juga, pasti akan terjadi perang. Udah 50-50 aja, kita satukan lagi wilayah Israel Palestina, langsung kita bagi dua. Apa ada sejarahnya begitu? Jurisprudensinya ada. Bahkan ada wilayah yang dijual ke negara lain. Misalnya satu wilayah, ini dijual ke negara lain juga ada. Antara Amerika dengan Rusia, itu wilayah mana yang dijual ke Amerika dari wilayah Rusia? Alaska apa? Hawaii. Nah, ini juga bisa begitu. Jadi kita PILS memberikan kepada Bapak Prabowo masukan-masukan. Cuma kita nggak bisa beri masukan karena Bapak Prabowo-nya bukan undang PWLS, undangnya partai terlarang, gitu. Ormas terlarang. Yang ini makanya Pak Haji Misnan Gerindra kan. Dan saya punya dua keluarga juga dewan dari Gerindra. Nah, cuma kan bukan penentu utama. Jadi DPR-nya juga DPR provinsi dan DPR dari kabupaten. Nah, ini jadi
Kalau misalnya kita diminta saran, kita akan minta saran seperti itu. Insya Allah Donald Trump akan ikut kalau orang Banten ngomong itu. Kata Donald Trump, iya juga ya, karena kalau misalnya Palestina sekarang masih sedikit lalu hanya itu saja yang daripada mereka nggak merasa ada kemenangan. Bahkan mereka merasa kalau dari Al-Bantani itu kan mengkritik, menyarankan, ngasih solusi. Iya. Tapi ada ini forum Dewan Jenderal itu malah ingin memakzulkan Pak Prabowo. Nah itu nggak benar. Itu harus diantisipasi. Dewan-dewan mau jenderal mau apa, harusnya dia kan mempunyai sifat nasionalisme yang lebih tinggi daripada PWILS. Jadi nggak bagus untuk pembelajaran terhadap anak-anak kita, di mana jenderal yang dulu dididik oleh negara dengan biaya negara, setelah menjadi purnawirawan, kemudian mereka malah menjadi provokator bagi masyarakat dan menjadi contoh yang kurang baik bagi anak-anak kita. Masa Dewan Jenderal yang merupakan purnawirawan dari polisi, dari tentara, hari ini menjadi oposisi yang teriak-teriak bikin acara kayak kita begini. Harusnya mereka itu lebih hebat daripada PWI yang hanya ngomong begini, karena kita nggak pernah diundang Bapak Prabowo kan. Yang diundang adalah ormas terlarang. Nah kalau menerima dari ormas terlarang ya enggak, artinya saran-saran yang diberikan hanya saran-saran terlarang. Tapi kalau saran itu dari PWS, saran yang tulus, nasihat untuk manfaat bagi Bapak Prabowo sendiri dan juga manfaat bagi kita bangsa dan negara Indonesia. Amin. Demikian wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.